warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alma Syafa Syaharoh Qurratu Aini, Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam 45 Bekasi. Ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pembelajaran agama Islam, sekaligus menambah wawasan kita terkait pendidikan yang terjadi di luar negeri dan menjadi suatu perbandingan antara pendidikan yang terjadi di luar negeri sana dan pendidikan yang terjadi di Indonesia. Dan oleh sebab itu, saya juga mengutip dari beberapa jurnal pendidikan Islam di Pakistan tahun 2021 karya Samdani yang berasal dari Universitas Islam Banjarmasin, dan juga mengutip dari jurnal pendidikan agama Islam di Pakistan juga karya Surawadi, dan mengutip dari beberapa artikel cendekiawan karya Naufal, dan juga mengutip dari beberapa pendapat rekan-rekan yang sedang menempuh pendidikan di International Islamic University Islamabad di Pakistan. Dan terkait kurikulum yang digunakan oleh International Islamic University Islamabad ini, kurikulumnya sudah dinilai internasional dan juga sudah banyak menerangkan kolaborasi dengan universitas-universitas asing lainnya dengan memiliki banyak peminat dari kalangan-kalangan pelajar-pelajar dunia lainnya. Oleh karena itu, kami sangat tertarik untuk menguai strategi dan model pembelajaran yang seperti apa yang terjadi di Universitas Islam di Pakistan ini. Simak video selanjutnya ya. Pakistan ini adalah negara yang mana memiliki rakyat hampir 80%-nya itu beragama muslim, dan negara ini termasuk salah satu negara bangsa muslim yang mana pendidikannya terjadi lebih menekankan pada pendidikan nasional untuk merealisasikan cita-cita pendirian Republik Islam Pakistan. Oleh sebab itu, Pakistan ini negara Republik Islam yang implementasikan ajaran agama Al-Quran dan hadis dalam kehidupan modern, termasuk di bidang pendidikan. Sistem pendidikan yang terjadi di Pakistan ini berada hampir sama dengan negara Indonesia, dan pada umumnya ada 4 diantaranya. Itu ada pendidikan dasar atau primary education. Pendidikan dasar ini merupakan jenjang sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar, yang mana bisa dikatakan tahap persiapan sebelum masuk sekolah dasar. Pendidikan dasar dibagi dalam 3 step: playgroup, nursery, dan kindergarten. Dalam kurikulumnya mengkolaborasikan antara bermain dan belajar, karena peserta didik memulai jenjang ini yang ketika usia 3-5 tahun. Dan yang kedua, pendidikan dasar atau primary education. Jenjang pendidikan dasar ini merupakan tahap wajib belajar bagi seluruh masyarakat Pakistan yang telah dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Pakistan. Nah, masa belajar ini pada sekolah dasar ini selama 5 tahun. Dalam hal kurikulum ini lebih mengadaptasikan pada kemampuan anak didik yang dimana harus didesain untuk meningkatkan kemampuan dasar. Selain daripada itu, pendidikan agama Islam ini juga diajarkan seperti metode pengajarannya harus active oriented. Dan yang ketiga ini ada pendidikan menengah, secondary education. Setelah selesai pendidikan dasar atau pada kelas 1-5, siswa itu dapat melanjutkan pendidikannya pada jenjang pendidikan menengah dengan 3 tahap. Pertama, di kelas 6 sampai dengan kelas 8 atau sering disebut middle, dan selanjutnya ada kelas 9 sampai kelas 10 yang sering dikatakan secondary, kelas 11 sampai dengan kelas 12 higher secondary. Dan di masa-masa ini guru lebih mengedepankan dan berorientasi pada pengembangan siswa ketika terjun di masyarakat, dan dalam hal ini menggunakan pengembangan saintifik. Dan yang keempat, pendidikan atas atau yang sering kita kenal perkuliahan, higher education. Terdapat berbagai macam jurusan dan program yang tersedia pada stage pendidikan atas ini dengan durasi belajar selama 4 tahun. Yang dilanjut setelah itu ada program master, MH, MSc, MBA selama 2 tahun dengan syarat tugas akhir menulis tesis, dan setelah itu ada program PhD dengan masa studi selama 2-5 tahun dengan syarat tugas akhir menulis disertasi.
Dan yang akan kami paparkan ini pendidikan atas atau perkuliahan yang terjadi di Pakistan. Salah satunya International Islamic University Islamabad. Nah, pada university ini memiliki kurikulum yang terindikasi internasional. Cambridge. Kurikulum ini telah diterapkan di International Islamic University Islamabad. Nah, kurikulum Cambridge ini merupakan kurikulum pendidikan yang mana mampu memberikan si siswa keterampilan yang mereka butuhkan dalam hidupnya dan juga membantu mereka mencapai prestasi di sekolah, bahkan di universitas dan juga pekerjaan. Nah, kurikulum ini bersifat internasional dalam filosofi dan pendekatan, tetapi dapat disesuaikan dengan konteks lokal siswa Cambridge dalam belajar. Nah, program ini juga mendorong si siswa untuk mengembangkan keterampilan dalam berpikir, terus berpikir tingkat tinggi, memecahkan suatu permasalahan, berpikir kritis, penelitian independen, kolaborasi, dan menyajikan beberapa argumen-argumen. Salah satunya dengan model pembelajaran learn to learn atau basic learning. Nah, lewat kurikulum ini siswa akan mengembangkan 3 hal, yaitu mempelajari pengetahuan secara mendalam sebagai dasar pengembangan kemampuan dalam memecahkan suatu permasalahan. Dan yang kedua, pemahaman konseptual, yang mana dalam hal ini sebagai kunci memahami, mengubah, membuat koneksi, dan membuka cara berpikir baru atas suatu subjek. Dan yang ketiga, keterampilan berpikir tingkat tinggi dengan melibatkan pemecahan masalah, berpikir kritis, riset mandiri, dan menyampaikan suatu pendapat. Metode pembelajarannya lebih diprioritaskan pada Islamic Studies dengan sistem perpaduan pendidikan klasik dan pendidikan modern yang berpijak pada Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tetapi, dalam universitas ini tergantung pada fakultas yang telah disediakan, seperti Fakultas Agama yang lebih berorientasi pada Al-Quran dan Sunnah, sedangkan Fakultas Umum itu lebih menekankan pada individu agar lebih banyak praktek dan menghasilkan karya-karya. Dan pada Fakultas Agama ini ada banyak jurusan, diantaranya ada Usuluddin, Syariah, Hukum, Dakwah, Akidah Filsafat, Tafsir Hadis, Bahasa Arab, Dirasat Islamiyah, dan lain sebagainya. Dan yang pada universitas ini menggunakan metode yang lebih ditekankan untuk memadukan sistem pelajaran modern seperti penelitian-penelitian di bawah instansi yang fokus di bidang penelitian yang namanya Islamic Research Institute atau IRI. Dan juga terdapat pembelajaran dalam kelas seperti membentuk halaqah yang mana di dalamnya itu menerapkan disiplin ilmu-ilmu Islam, dan setiap dosennya pun memiliki silabus-silabus tersendiri. Salah satunya seperti Kitabul Hadis yang memiliki sanad keilmuannya itu tidak perlu diragukan lagi karena sanadnya akan sampai pada Rasulullah. Dan selama 1 semester tersebut akan hatam menyesuaikan silabus dosen itu tadi. Dan juga terdapat metode lainnya yang digunakan di universitas ini, yakni presentasi diskusi. Sebagaimana kita biasanya di perkuliahan, nah biasanya setiap dosen memiliki rujukan untuk mahasiswanya belajar dalam 1 semester ini dan diselesaikan. Dan juga terdapat pula assignment dan diskusi terkait membahas kitab rujukan tersebut dengan menggunakan beragam media juga. Salah satunya dengan mengkombinasikan teknologi, yakni dengan media digital. Nah, media ini yang mengintegrasikan teks, efek suara, musik dengan bantuan teknologi. Keunggulan yang terdapat pada kurikulum Cambridge serta model pembelajaran problem-based learning yang diterapkan di International Islamic University Islamabad ini mampu mencetak generasi yang memiliki pengetahuan secara mendalam dan mampu memecahkan masalahnya secara tersendiri dan mampu memiliki keterampilan aplikatif dan siap kerja. Dan selanjutnya mampu dalam hal pemahaman konseptual yang mana dikarenakan sebagai kunci memahami, mengubah, dan membuat koneksi serta membuka cara berpikir baru atas suatu subjek. Dan juga membangun komunitas antar satu dengan lainnya dengan saling bertukar informasi,
dan kekurangannya yaitu bagi siswa yang memiliki daya minat belajar yang rendah akan merasa kesulitan dalam memahami suatu subjek ini. Dan seandainya strategi, model, beserta media yang telah saya sampaikan tadi, seandainya metode based learning, halakoh, presentasi, diskusi ini diterapkan pada pembelajaran PAI, ini sangatlah bagus dan menarik dikarenakan pembelajaran seperti ini sudah diterapkan semasa dinasti-dinasti dan juga sudah diterapkan di negara Indonesia, karena kami pun tertarik pada metode yang telah diterapkan di International Islamic University Islamabad ini karena sistem yang identik dengan Islamic Students-nya, yang mana disiplin dalam penerapannya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa metode problem based learning ini lebih efektif jika dibandingkan dengan metode cooperative learning tipe jigsaw dan ceramah dalam meningkatkan prestasi belajar mahasiswa. Dan sebagaimana yang telah disampaikan saya tadi, yang mana strategi dan model pembelajaran yang Indonesia ini sudah hampir sangat mirip seperti strategi dan model pembelajaran yang terjadi di sana. Dan dalam hal ini saya hanya sedikit menambahkan bahwasannya alangkah baiknya jikalau mahasiswa juga diperlukannya evaluasi untuk mengetahui seberapa kemajuan dalam berpikirnya dan mampu beranalisa serta mampu mengembangkan hasil pemikirannya tersebut menjadi suatu penelitian, dan juga perlu dikembangkannya education fact untuk pelatihan mengajar praktek lapangan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.